Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai atau sudah menyelesaikan ayat ke-19. Betul? 19 ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu kan sudah ya. Berarti kita masuk ayat baru, ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qitalu ra'aital ladzina fi qulubihim marad رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. Dan orang-orang beriman berkata, kenapa tidak diturunkan satu surat? Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Jika diturunkan satu surat yang jelas dan disebutkan di dalamnya perintah untuk berperang, engkau menyaksikan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit melihat ke arah dirimu, memandang dirimu dengan pandangan orang yang hendak pingsan karena takut mati. Fa'aula lahum ta'atu wa qaulun ma'ruf, maka yang pantas bagi mereka yaitu menaati dan berkata baik. Fa idza azamal amru falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Jika telah tetap perintah tersebut, maka kalau mereka jujur kepada Allah, niscaya itu baik bagi mereka. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kalian berpaling, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekerabatan di antara kalian? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknati. Fa'asammahum, Allah tulikan mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan penglihatan mereka. Nah, itu dari ayat ke-20 berarti sampai ayat yang ke-23. Kita bahas Bapak. Di sini Allah katakan, dan orang-orang beriman berkata, laula nuzilat surah. Kenapa tidak juga diturunkan surat? Surat di sini maksudnya surat fiha dzikrul jihad. Kata Imam Al-Mahalli, itu surat yang disebutkan di situ perintah untuk jihad. Jadi orang-orang beriman di sini berkata talaban lil jihad, berkata dalam rangka apa? Mencari atau menginginkan adanya jihad. Jadi beda Bapak, orang yang bertanya atau apa? Berkata misalnya, kenapa enggak ini? Protes dengan yang ingin. Jelas Bapak, misalnya gini, saya ngasih perumpamaan ada dua orang, misalkan, nah ini,
Dua orang ini misalkan belajar di suatu sekolah. Yang satu berkata, kenapa guru tidak datang? Yang satu ngomong begitu, saya pengen belajar. Atau kenapa guru tidak juga ngasih pelajaran? Ini pertama. Yang kedua sama juga, kenapa guru tidak ngasih pelajaran? Kalau yang satu dia mengatakan demikian dalam rangka apa? Mencari ilmu, pengen belajar kan? Tapi kalau yang satu dalam rangka ngejek. Kenapa guru tidak juga mengajarkan kita? Padahal dia nggak ingin belajar. Nah, tadi yang berkata, kenapa tidak juga diturunkan surat tentang jihad? Ini yang mengucapkan siapa? Orang beriman. Tujuannya apa? Bukan dalam rangka ngejek, tapi kenapa? Dalam rangka ingin diturunkan perintah untuk jihad. Karena mereka rindu jihad. Ingin mati syahid, Bapak. Itu. Jadi kalau para sahabat Nabi, mereka ingin mati. Sedangkan kita lari dari mati. Ya tidak? Alangkah bedanya diri kita dengan mereka. Ya, maka jangan bandingkan kita dengan para sahabat Nabi. Nggak ada kita seininya. Ya Bapak ya. Jadi kita harus menghargai dan menghormati para sahabat Nabi. Memuliakan mereka dan menghormati mereka. Jasa mereka sangatlah besar. Lewat mereka lah kita mengenal Islam. Ya tidak? Karena Allah menurunkan wahyu kepada nabinya. Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Lalu para sahabatnya menyampaikan kepada murid-murid mereka terus sampai kita. Lewat mereka lah Allah jaga Islam. Karena mereka yang mendampingi Nabi, membela Nabi ketika Nabi hendak dihabisi, ketika Nabi hendak dibunuh. Mereka para sahabat pasang badan, Bapak. Maka jasa mereka sangat besar. Nah, kita kembali lagi. Jadi di sini orang-orang beriman, maksudnya para sahabat berkata, kenapa tidak juga diturunkan surat? Ini bukan dalam rangka ngejek atau istilahnya protes, bukan, tapi dalam rangka apa? Karena mereka ingin sekali jihad, ingin sekali perang gitu loh. Talabanil jihad, karena mereka ingin jihad, meminta jihad. Nah, jadi itu perkataan orang beriman. Kenapa tidak juga diturunkan surat yang merintahkan apa? Jihad. Lalu Allah katakan, فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ. Lalu jika telah diturunkan surat yang jelas dan disebutkan di situ perintah untuk berperang, perintah apa, menyuruh mereka untuk berperang, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Kalau sudah turun surat yang jelas, lam yunsakh syai'un minha, kata Imam Al-Mahali, yang tidak dihapus sama sekali. Turun surat yang jelas, tidak ada yang dihapus dari nasakh, dan di situ dalam surat tersebut disebutkan perintah untuk berperang, maka engkau akan menyaksikan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit melihatmu seakan-akan seperti apa? Pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Engkau akan menyaksikan orang-orang yang di dalam hatinya penyakit memandangmu dengan pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Siapa kira-kira? Orang munafik. Orang munafik, disebutkan perang, seakan itu enggak, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi mereka lah orang-orang munafik. Orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit adalah orang-orang munafik. Aisyak, keraguan-raguan. Jadi orang munafik itu punya penyakit dalam hati mereka berupa apa? Ragu. Mereka berbolak-balik. Kadang benar nggak Islamnya? Ketika menang Islam, Islam itu benar nih, agama yang benar. Buktinya kita bisa menang di sini. Tapi ketika pasukan Islam kalah, mereka ragu. Islam benar tidak ya? Kalau benar, kenapa kita kalah? Nah ini orang-orang munafik begitu Bapak ya. Jadi wa minan nasi man ya'budu ma'al harf. Di antara manusia, kata Allah dalam surat Al-Hajj, ada yang beribadah di tepi, di ujung, nggak di tengah, di ujung. Fa in asabahu khairun yatma'an nabi. Kalau mereka dapat kebaikan, mereka pun tenang. Maksudnya apa? Kalau misalkan rezekinya melimpah, apa? Oh ini apa? Berarti inilah memang apa agama yang Allah ridhoi, inilah ajaran yang Allah restui, begini. Wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Tapi kalau mereka mendapatkan fitnah, kalau dapat kebaikan mereka tenang. Kalau dapat fitnah di sini apa maksudnya? Cobaan.
musibah, tiba-tiba mereka berbalik jadi murtad. Nah, ini orang munafik ya. Khosirad dunya wal akhirah, merugi mereka di dunia dan akhirat. Ya. Jadi di sini Allah katakan orang beriman mengharapkan turunnya surat yang menyuruh mereka jihad. Sedangkan orang munafik tidak menginginkan turunnya surat yang menyuruh mereka jihad. Makanya Allah katakan di sini, jika telah diturunkan surat yang jelas tidak dihapus sama sekali dan disebutkan di situ perintah untuk berperang, engkau akan menyaksikan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit memandangmu dengan pandangan orang yang pingsan karena takut mati, ya. Orang yang akan pingsan karena takut mati. Maksudnya apa? Khaufan minhu wa karahatan lahu, yaitu memandangmu karena apa? Takut kepada kematian dan benci kepada kematian, benci kepada perang maksudnya. Mereka takut kalau ada perintah untuk perang dan tidak suka perintah untuk berperang. Kata Imam Al-Mahalli di sini, fahum yakhafuna minal qital wa yakrahuna. Mereka orang-orang munafik takut kepada perang dan membenci perang. Jadi mereka itu tidak suka apa perintah yang kira-kira mengorbankan, membahayakan jiwa mereka. Pengennya ibadah yang ringan-ringan aja, nggak butuh modal banyak ibadahnya gitu. Padahal surga itu mahal apa murah? Murah apa mahal? Mahal. Berarti kalau mahal, apakah bisa dibeli dengan harga murah? Mahal juga kan? Makanya ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya siap berbaiat kepadamu, bersumpah setia kepadamu, tapi tanpa jihad dan tanpa sedekah. Jelas apa ya? Saya mau masuk Islam, membaiatmu, tapi saya nggak perlu ikut jihad dan sedekah. Jelas. Maka Rasul pegang tangannya, kalau memang tidak jihad dan tidak sedekah, gimana kamu mau masuk surga? Kan apa? Karena surga itu mahal. Masa kita ingin amal ringan tiba-tiba masuk surga derajat yang tinggi? Mustahil kan? Ya tidak. Sama seperti di dunia ya. Kita misalkan kelas inilah hotel, kan ada yang bintang 7, bintang 7 paling tinggi ya. Bintang 5, bintang 6. Bintang 1 ibaratnya. Kita punya uang misalkan cuma 200.000, pengen yang bintang 6 atau bintang 5, bisa? Ya nggak bisa kan? Ibaratnya begitu, di dunia aja begitu, begitu juga di akhirat ya. Kalau kita ingin membeli surga, berarti kita harus melakukan perbuatan yang mahal, amalan yang mahal ya, yang tinggi derajatnya. Di antaranya apa? Jihad. Apa ya? Kan disebutkan dalam hadis, jihad itu di bawah apa? Kilauan pedang ya. Di bawah ayunan pedang ya. Nah, apa? Oh iya, jihad surga, maaf, surga itu di bawah ayunan pedang. Oh, jadi kesama. Lanjut apa ya? Jadi itu Nabi Allah mengabarkan kepada nabinya bahwasanya jika turun surat yang jelas dan disebutkan di situ perintah perang, maka Nabi akan menyaksikan orang-orang nafik memandang Nabi dengan pandangan orang yang mau pingsan karena takut mati ya. Lalu Allah katakan faula lahum ta'atu wa qaulun ma'ruf. Maka yang pantas bagi mereka yaitu taat dan mengucapkan perkataan yang baik. Yang pantas bagi mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang munafik. Yang pantas bagi orang munafik itu taat. Ya, menaati Allah dan Rasulnya. Di antaranya apa? Kalau ada perintah jihad, berarti apa? Jihad ya. Jangan kabur, jangan nunda-nunda ya. Maka yang pantas bagi mereka yaitu taat dan mengucapkan perkataan yang baik, hasanullah, yaitu mengucapkan perkataan baik kepadamu wahai Rasul. Jelas Bapak? Fa idza azamal amru falau sadaqullah lakana khairal lahum. Dan jika telah tetap perintah itu, perintah apa? Ya, artinya kata Imam Al-Mahalli furidul qital, jika telah diwajibkan perang jihad, maka kalau mereka jujur kepada Allah fil imani wa ta'ah, kalau memang mereka jujur kepada Allah dalam hal iman dan ketaatan, lakana khairul lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Ya, artinya kalau memang mereka sudah tahu ayat apa perintah untuk jihad, lalu mereka perang situ, jujur keimanan mereka, maka itu lebih baik daripada mereka tidak
memenuhi perintah Allah. Jelas Bapak ya? Mungkin Bapak bingung di sini, tadi ada yang terjemahkan, kenapa tadi faulalahum ta'atu wa qaulu ma'ruf? Terjemahnya beda. Ya, jadi begini Bapak, faulalahum tadi kan jika mereka jika telah turun perintah surat yang jelas dan disebutkan di situ perintah untuk perang, engkau menyaksikan orang-orang munafik memandangmu dengan pandangan orang yang akan pingsan karena takut mati. Di sini fa'aula lahum. Kalau diterjemahkan apa? Maka celakalah bagi mereka, gitu Bapak ya. Aula lahum ini bisa maknanya dua, bisa artinya celaka, bisa artinya pantas. Lebih pantas. Jadi bisa ada dua penafsiran. Bisa artinya celakalah mereka gara-gara tidak mau. Nah, itu. Atau bisa maknanya bersambung dengan setelahnya. Fa'aula lahum, maka yang lebih pantas bagi mereka titik-titik. Apa lanjutannya? Ta'atun wa qaulun ma'ruf. Yang pantas bagi mereka yaitu taat dan berkata yang baik. Nah, itu Bapak ya. Jadi biar nggak bingung nanti kok lihat terjemahnya kok aneh. Ya karena memang itu penafsiran para ulama. Ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Jelas? Ya. Jadi kata Allah, kalau mereka jujur dalam hal iman kepada Allah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tentu itu lebih baik bagi mereka. Lalu Allah katakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka jika kalian, maka bisa jadi jika kalian berpaling, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekerabatan di antara kalian. Maka bisa jadi jika kalian berpaling, kalau Quran terjemah apa? Berkuasa Bapak ya. Karena tawalla itu maknanya bisa dua, bisa artinya berkuasa, bisa artinya berpaling Bapak ya. Kedua-duanya nggak bertentangan. Kalaupun diartikan berkuasa, berpaling tidak bertentangan. Di sini kalau Imam Al-Mahalli di sini menafsirkannya berpaling. Jadi jika kalian berpaling, maka bisa jadi kalau kalian berpaling, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan rahim di antara kalian, memutus hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di antara kalian. Nah, di sini Bapak-bapak, ayatnya ditujukan pada siapa? Bisa jadi kalau kalian berpaling dari apa? Kata Imam Al-Mahalli, a'radtum 'anil iman. Kalau kalian berpaling dari iman, ini pada siapa ayat ini ditujukan? Kira-kira siapa? Orang munafik, orang kafir, atau orang beriman? Orang beriman. Kalau orang kafir udah kafir kan? Kan kalau kalian berpaling dari iman, berarti ini ditujukan pada siapa? Orang beriman. Kalau orang kafir emang udah berpaling dari ini kan, dari iman kan? Nah, jadi Allah katakan kalau kalian, bisa jadi kalau kalian berpaling dari iman, kalian kafir kembali, tadinya udah muslim, tiba-tiba keluar dari Islam, berpaling dari Islam. Nah, bisa jadi kalau kalian berpaling dari iman, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekerabatan di antara kalian. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, ay ta'udu ila amril jahiliyah minal bagyi wal qital. Bisa jadi kalau kalian berpaling dari iman, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi, memutus hubungan silaturahim di antara kalian, yakni kalian kembali lagi seperti di zaman jahiliyah. Kenapa? Terjadinya kezaliman dan peperangan di antara kalian. Kalian kembali lagi kepada perkara jahiliyah. Artinya Bapak, orang ketika sudah masuk Islam, ini nikmat yang besar. Seperti para sahabat, mereka dapat masuk Islam, yang dulunya mereka saling berperang sesama mereka, hubungan sesama mereka rusak. Setelah Islam, mereka jadi bersatu. Contohnya di Madinah Bapak, Aus dan Khazraj. Ini suku besar di Madinah yang berperang. Bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Makanya permusuhan mereka benar-benar menancap Bapak. Antara Aus dan Khazraj itu istilahnya udah dari bapaknya, kakeknya, terus nurunkan ke cucunya. Ini nih, Aus memandang Khazraj, ini musuh bebuyutan kita.
Khazraj mandang Aus, ini musuh bebuyutan kita. Mereka saling berperang satu sama lain, saling menumpahkan darah sama mereka. Aus membunuh Khazraj, Khazraj membunuh Aus. Begitu terus. Tapi siapa sangka ketika Islam masuk ke Madinah, mereka yang tadinya saling bermusuhan tiba-tiba satu. Luar biasa ini Bapak. Nggak gampang kayak gitu. Lihat. Orang tadinya di jahiliyah perang-perang terus, saling menumpahkan darah. Setelah itu jadi bersatu. Lah lihat, Islam menyatukan mereka. Ya, Islam menyatukan mereka. Bukan cuma Aus dan Khazraj saja. Aus dan Khazraj ada di mana? Madinah. Datang orang muhajirin dari Mekah ke Madinah. Beda tempat, beda suku. Tapi ketika kumpul di Madinah, bersatu. Lihat tuh, Islam itu mempersatukan. Sedangkan kekafiran memecah belah. Jelas Bapak ya? Islam itu mempersatukan. Sedangkan kekafiran justru memecah belah. Begitu juga sunnah. Sunnah Nabi mempersatukan. Sedangkan bid'ah justru memecah belah. Coba kita lihat. Di zaman Nabi ada perpecahan di antara muslim. Ada kan? Ada tidak? Nggak ada. Zaman Abu Bakar tidak ada. Umar tidak ada. Utsman tidak ada. Lah di zaman Ali baru muncul perpecahan di antara umat Islam. Karena apa? Muncul bid'ah. Bid'ah pertama kali dalam sejarah umat Islam. Bid'ahnya apa? Khawarij. Lalu disusul Syiah. Setelah itu disusul Murji'ah. Disusul terus. Sehingga akhirnya umat makin pecah. Dulunya satu. Setelah muncul bid'ah itulah jadi. Maka sunnah Nabi itu mempersatukan. Justru bid'ah lah yang memecah belah umat. Jadi keliru kalau ada orang yang menyatakan lebih baik bid'ah yang mempersatukan daripada sunnah yang memecah belah. Ada prinsip seperti itu Bapak. Oh, lebih baik kita melakukan bid'ah tapi jadi bersatu daripada kita mengamalkan sunnah nanti yang satu lari. Nah, ini syubhatnya iblis. Sunnah Nabi justru mempersatukan. Kalau umat ini berpegang teguh pada sunnah Nabi, niscaya akan bersatu. Yang menyebabkan umat berpecah belah karena umat mengikuti sebagian hawa nafsu, gak mengikuti sunnah Nabi. Kalau mengikuti sunnah Nabi bersatu Bapak. Sebagaimana terjadi pada apa? Aus, Khazraj, Muhajirin dan Ansor. Mereka beda suku, beda tempat, beda karakter Bapak. Mekah sama Madinah jangan dikira sama Bapak. Bapak-bapak yang pernah haji atau umroh bisa membedakan orang Madinah, orang Mekah. Orang Mekah itu bawaannya keras. Kalau ngomong keras. Kalau Madinah lembut. Bapak-bapak belanja di Mekah sulit nawar. Tapi kalau di Madinah sepertinya mudah nawar. Itu berapa harga? Mudah. Beda karakter, beda sifat. Tapi walaupun begitu, mereka bisa bersatu. Apa yang menyatukan mereka? Islam. Yang menyatukan mereka Al-Quran. Yang menyatukan mereka Sunnah. Ini Bapak ya. Jadi jangan kita termakan syubhat yang menyatakan lebih baik bid'ah yang menyatukan daripada sunnah yang nggak ada sunnah Nabi yang memecah belah umat. Justru berpaling dari sunnah itulah yang menyebabkan perpecahan umat Bapak ya. Karena kalau kita menyatakan sunnah memecah belah umat, secara tidak langsung kita menuduh Nabi memecah belah umat. Bagaimana bisa Nabi memecah belah umat? Dan memang Nabi sendiri ketika diutus pertama kali sebagai seorang Nabi dituduh apa? Memecah belah umat Bapak. Iya, orang kafir Quraisy ketika itu marah, nganggap ini Muhammad ini membuat seorang ayah ribut dengan anak, abang ribut dengan adiknya, paman ribut dengan keponakannya. Nah, itu yang digembar-gemborkan. Muhammad telah memecah belah, istilahnya kesatuan Quraisy katanya. Quraisy dulu bersatu, sekarang bapak sama anak ribut, abang sama adik ribut. Nah, ini syubhatnya Bapak ya. Jadi yang benar nggak? Sunnah Nabi tidak memecah belah umatnya. Kalau memecah belah antara kekafiran dengan Islam, iya. Ya tidak? Memecah belah antara syirik dengan tauhid, iya kan? Ya, tapi kalau memecah belah sesama muslim yang sama-sama berpegang teguh pada sunnah, tidak. Ya, jelas Bapak ya? Kita kembali lagi. Jadi di sini Allah mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi ketika itu. Allah katakan bisa jadi kalau kalian berpaling, ya. Kalau Allah nyatakan bisa jadi,
bukan berarti bisa terjadi dan bisa tidak, Bapak ya. Kita sudah bahas, kata bisa jadi kalau muncul dari Allah, artinya apa? Pasti. Jadi diterjemahkannya, kalau kalian berpaling, pasti kalian akan merusak di muka bumi dan akan apa? Memutus hubungan kekerabatan di antara kalian. Ya, artinya kalau seorang berpaling dari iman, nih para sahabat, kalau mereka murtad lagi, maka yang terjadi apa? Terjadi lagi peperangan sesama mereka. Terjadi lagi satu pihak menzalimi pihak yang lain. Jelas Bapak ya? Ini kalau para sahabat murtad, dan Allah jaga para sahabat dari kemurtadan ya. Allah jaga ya mereka sampai akhir hayat mereka. Nah itu Bapak-bapak. Ini artinya sekali lagi Allah mengingatkan para sahabat tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa nikmat iman dan juga persatuan ya. Lalu Allah katakan, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum a'ma absarahum. Mereka itu yaitu orang-orang yang merusak, yang apa? Murtad. Kalau sudah murtad merusak. Mereka itu orang-orang yang Allah laknati. Yang Allah laknati artinya apa? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Fa'asammahum a'ma absarahum. Allah tulikan mereka dan butakan pandangan mereka. Allah tulikan mereka. Saya menanya Bapak, apakah orang-orang munafik, orang-orang murtad, setelah murtad mereka tidak bisa dengar? Tapi Allah tulikan mereka, gimana nih? Mereka tuli sehingga tidak bisa mendengar kebenaran. Itu apa ya? Bukan berarti tuli sesungguhnya. Karena banyak orang murtad sehat-sehat aja kan, secara fisik kan, setelah keluar dari Islam sehat-sehat aja. Tapi yang rusak apa? Hatinya rusak apa ya? Dia nggak bisa lagi mendengar kebenaran. Fa'asammahum, Allah tulikan mereka, wa a'ma absarahum, dan Allah butakan mata mereka. Apakah mereka tidak bisa lihat setelah murtad? Nah, maksudnya apa? Dibutakan dari apa? An tariqil huda. Mereka dibutakan dari jalan petunjuk. Tidak bisa lagi melihat petunjuk. Padahal di depan mata ada, tapi nggak bisa lagi. Ini benar atau enggak? Nah, itu apa? Itu orang-orang yang murtad ya, naudzubillah min dzalik. Dan orang-orang murtad memang suram. Kalau kita mau melihat ya antara orang kafir asli dengan orang murtad, lebih suram orang murtad. Nggak ada cahaya sama sekali. Ya, kita bayangkan begini aja Bapak. Kata para ulama memberikan contoh. Ada dua orang. Yang satu dari kecil sampai dewasa hidup tanpa listrik. Misalkan di suatu kampung yang nggak ada listrik sama sekali, gelap kan? Udah nggak ada lilin, nggak ada listrik, pokoknya malam gelap. Nah, ini orang pertama, sampai dewasa begitu terus. Yang kedua, orang yang dari kecil sampai dewasa merasakan lampu begini, Bapak. Setelah itu listriknya mati total, nggak bisa lagi merasakan lampu. Pertanyaannya Bapak, mana yang lebih menderita? Yang dari kecil memang tidak merasakan lampu, atau orang kedua yang udah merasakan lampu setelah itu gelap total? Orang kedua, ibaratnya udah terang tiba-tiba gelap, bingung kan? Tapi kalau orang dari kecilnya gelap, ya udah gimana? Ya udah biasa kan? Oh udah biasa saya gelap nih. Nah tapi kalau orang sedang melihat cahaya begini, tiba-tiba gelap, nah dia sengsara. Begitulah perumpamaan orang yang murtad Bapak ya. Walaupun bisa jadi hartanya banyak, bisa jadi, atau jabatannya meningkat, tapi hidupnya suram. Nah, itu orang-orang murtad ya. Naudzubillah dari itu ya. Nah, jadi itu Allah katakan mereka itulah orang-orang yang Allah laknati, Allah tulikan mereka sehingga tidak bisa mendengar kebenaran, dan Allah butakan penglihatan mereka sehingga tidak bisa melihat petunjuk. Nah, itulah ayat ke-20 sampai 23. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah pelajaran, di antaranya boleh mengangankan kebaikan. Boleh mengangankan kebaikan, tapi yang lebih baik meminta kepada Allah. Mengangankan kebaikan artinya apa? Oh, saya pengen sekali haji nih. Boleh nggak? Oh, saya pengen sekali ini sedekah satu rumah di jalan Allah. Boleh tidak? Pengen, angan-angan saja boleh, tapi yang lebih baik minta kepada Allah.
ya Allah berilah saya kesempatan haji. Nah, gitu Pak. Itu lebih baik. Ya, tapi kalaupun sekedar angan-angan mengharapkan, boleh juga. Dan itu lebih baik. Dan itu bisa dapat pahala. Kita berangan-angan, ya Allah, saya berandai-andai saya ingin sekali haji. Nggak kesampaian, tetap dapat pahala. Ya. Sebagaimana seorang mengangan-angankan keburukan, maksiat, dia dapat dosa, Bapak ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu pertama ya, bolehnya mengangan-angankan kebaikan, tapi yang lebih baik adalah memintanya kepada Allah. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayatnya tadi, orang munafik adalah orang yang berpenyakit. Orang yang memiliki penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati, bukan badan. Bisa jadi badan enggak, dan kemungkinan besar tidak. Banyaknya tidak. Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun, ciri-ciri orang munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau menyaksikan mereka, fisik mereka, maka fisik mereka membuatmu kagum. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Dan kalau mereka bicara, engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Ini Allah gambarkan orang munafik begitu. Kalau kita melihat mereka, fisik mereka mengagumkan kita. Kenapa? Sehat dan tampan. Ini Allah sebutkan terkait dengan orang munafik di zaman Nabi. Jadi orang munafik di zaman Nabi rata-rata orangnya badannya bagus, ganteng-ganteng. Abdullah bin Ubay, gembong munafik, disebutkan dalam kitab sirah, dia tuh tampan. Dan Allah katakan kalau mereka bicara, engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Kenapa? Manis perkataannya. Jadi padahal di balik itu racun. Perkataannya manis tapi isinya racun. Nah itu orang munafik Bapak ya. Jadi orang munafik adalah orang berpenyakit. Penyakit apa? Hati ya. Kalau badan ya kadang ada yang berpenyakit badan, ada yang tidak. Nah itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ini, dari ayat-ayat tadi, ya, tercelaknya sifat pengecut. Tercelaknya sifat pengecut, ya. Pengecut untuk melaksanakan kebenaran, pengecut untuk melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana yang terjadi pada orang munafik. Ketika turun perintah jihad, mereka mandang Nabi seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Artinya mereka takut untuk apa? Berperang, berjihad ya. Ya Ustaz, tapi saya merasakan kalau dengar ini peluru saya gemetar ya. Ya kita bisa lawan Bapak ya. Karena mental seorang nggak bisa nggak bisa. Yang penting kalau kita udah merasakan takut, lawan rasa takut tersebut. Bukan malah mundur. Nah Bapak ya. Karena mental seorang kan bertingkat-tingkat antara satu orang dan orang lain tidak sama. Sebagaimana saya pernah ceritakan Bapak ketika ada seorang teman yang ketika itu ikut perang di suatu daerah itu, ketika dengar suara letupan senjata api, AK-47, M16, dia bolak-balik ke WC. Wah, kenapa itu? Stres mendengar, kan mau suara peluru, cring. Kalau kita lihat di TV mungkin enak, suaranya merdu. Tapi kalau di medan perang itu gimana? Langsung. Ada teman ini, ada kenalan saya. Dia ikut itu juga, lari, terus lari ketembak. Dia nggak ngerasa, terus lari. Pas sudah selesai dia tengok di bawahnya kakinya, ternyata udah berdarah, terkena peluru. Apa yang terjadi? Pingsan dia. Selang lihat darah baru pingsan. Padahal dari berapa kali udah kena, kakinya kena, tapi nggak sadar ya. Pas sedang lihat darah baru pingsan. Nah itu apa ya? Jadi mental kita itu kan antara satu orang dengan orang lain beda-beda ya. Tapi kewajiban seorang mukmin tetap harus maju. Kalau memang itu perintah Allah, lawan. Jangan mundur. Ya beda dengan orang apa? Munafik. Kalah sebelum bertempur. Nah ibaratnya gitu. Jelas apa ya? Itu sifat orang munafik. Belum bertempur udah mundur duluan. Karena itu namanya kalah sebelum
bertempur. Nah, seorang mukmin nggak seperti itu. Terjun dulu. Nanti kalau memang kondisinya sudah ini terdesak 1:3, ya baru silakan mundur. Kita coba ya. Karena dalam jihad, dalam Islam, kalau perbandingan antara pasukan kafir dengan muslim, muslimnya 1, kafirnya 2, nggak boleh mundur. Misalnya muslimnya 1.000 orang, kafirnya 2.000 orang, nggak boleh mundur. Tapi kalau 1:1 bagaimana? Apalagi ya, 1:2 aja nggak boleh mundur. Nah, tapi kalau 1:3 baru boleh mundur. Itu dalilnya disebutkan surat Al-Anfal. Jadi kalau misalkan muslimnya 1.000, kafirnya 3.000, maka muslim boleh mundur, boleh, bukan wajib. Artinya kalau ada yang mau bertahan, boleh tidak? Boleh saja kalau dia mau mengharapkan syahid. Nah itu, lalu berikutnya, faidah berikutnya yang bisa kita petik dari dari ayat tadi, tercelaknya memutus hubungan silaturahim, ya. Sebab Allah katakan, bisa jadi jika kalian berpaling dari iman, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan silaturahim di antara kalian. Nah, memutus hubungan silaturahim adalah perbuatan yang tercela dan diharamkan dalam Islam, ya, pada siapapun itu, mau itu kepada yang muslim maupun non muslim. Jadi walaupun non muslim, tetap kalau memang ada hubungan kerabat, tetap cuma ada batasannya. Maksudnya gimana? Kalau mereka yang kerabat non muslim ini ngadakan perayaan ibadah, tidak perlu kita hadir dengan alasan gimana lagi, itu kan sepupu saya. Biasa kan cuma duduk, ya walaupun duduknya kita di tempat mereka ibadah, itu sama saja kita meridhoi kemungkaran yang mereka lakukan. Jelas ya? Maka nggak boleh. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau mereka ibadah silakan mereka ibadah. Nanti kalau selain ibadah, mungkin acara keluarga kumpul, baru ikut kumpul. Jelas ya? Jangan ada istilah nggak enak. Kadang sebagian orang karena nggak enak, akhirnya duduk di situ. Padahal di situ nampak bagaimana mereka menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah. Nggak boleh. Kewajiban kita kalau lihat kemungkaran apa? Kemungkaran. Ingkari, bukan nonton. Nonton gimana itu? Jangan ya. Nah itu ya. Dengan ini selesai kita dari ayat ketiga, berapa tadi? 23 ya. Ya berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk ayat ke-24 ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.